Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ayyuhal ahibbah, para tulab, para santri yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Merupakan sebuah kebahagiaan bagi kita semuanya tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa mempelajari syariatnya. Apalagi ketika kita mempelajarinya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diteruskan oleh para ulama kita. Maka ketahuilah ini merupakan sebuah awal tanda kebaikan bagi seorang muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan baginya ilmu agama. Oleh sebab itu, merupakan sebuah kebahagiaan bagi kita semuanya tatkala kita bisa berkumpul dalam sebuah majelis yang nantinya kita natadzakkar, kita belajar bersama, mengkaji ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ini merupakan sumber hukum dari agama kita semuanya. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka ibadah yang akan kita kerjakan memiliki kemungkinan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan dalam sebuah wejangannya, ma'ubidallahu khairum minal fiqh. Belum pernah Allah Subhanahu wa taala diibadahi sebaik orang yang mengetahui ilmu fikih. Ini menunjukkan bahwa ketika kita mempelajari ilmu fikih, maka sebagai salah satu yang pertama adalah tanda kebaikan seorang muslim, kemudian yang kedua adalah agar bisa seorang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan tatkala Allah mengutus dan memilih seorang rasul. Oleh sebab itu, ayuhat tulab, para santri yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bagi yang berbahagia ini, insyaallah kita akan belajar bersama tentang fikih ahkamul janaiz, yaitu fikih yang berkaitan masalah seputar hukum jenazah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis kita ini sebagai salah satu majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti bisa membuahkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan seharian kita dan bisa kita tularkan, kita ajarkan kepada orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Pada tanggal 20 berapa? 2 apa nih? 20 apa? 20 apa? 20 Jumadil Akhir. Ada hadiah enggak? 20 atau 20 berapa? 23. Solehin tanggal berapa? 23. 24 Jumadil Akhir 1437 Hijriah yang berdepatan dengan 2 April 2016. Biidznillah, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memulai kajian kita. Para tulab, para santri, azanallahu wa iyyakum jami'an. Pembahasan atau tema yang berkaitan tentang masalah jenazah atau yang berkaitan tentang masalah mayit adalah pembahasan yang sangat urgen, pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui bersama.
Mengapa demikian? Karena kita semuanya pasti akan menemui dan akan menjumpai perkara tersebut. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan bahwa perkara yang akan dijumpai oleh seorang muslim, maka sebagai sebuah keharusan bagi orang tersebut untuk mempelajari. Bahkan bisa dikatakan itu sebagai perkara yang harus mendapatkan skala prioritas di dalam mempelajarinya. Ketika seseorang ingin berdagang, maka ilmu yang wajib dia pelajari adalah bagaimana cara dia berdagang. Ketika seseorang ingin menikah, siapa yang mau menikah nih? Oh, semuanya, Masya Allah. Maka wajib baginya untuk apa? Mempelajari fikih tentang menikah. Akan tapi tema sekarang kita adalah fikih jenazah. Siapa yang mau mati? Sudah siap? Ya. Maka ketika kita akan menjumpai pada satu perkara yang sudah menjadi ketentuan Allah SWT, yaitu kematian, maka wajib bagi kita semuanya untuk istiqdad, untuk mempersiapkan bekal. Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah persiapan apa yang akan kita lakukan setelah kematian. Oleh sebab itu, perkara ini adalah perkara yang sangat urgent untuk kita ketahui bersama. Kemudian kita mengetahui syariat kita adalah syariat yang sempurna. Syariat kita adalah syariat yang sempurna dan sangat komprehensif dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Dan ini bisa kita perhatikan dari setiap syariat yang Allah SWT berikan kepada kita semuanya. Terlebih kalau kita memperhatikan kepada syariat yang berkaitan masalah jenazah atau fikih yang berkaitan tentang masalah jenazah, di mana kalau bisa kita simpulkan secara sederhana kesempurnaan syariat yang Allah SWT berikan kepada umat Islam ini, maka mengandung pada satu titik temu, yaitu memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, baik ketika orang tersebut atau umat manusia tersebut masih hidup atau setelah nanti meninggal dunia. Oleh sebab itu, slogan yang diberikan oleh para ulama kita berkaitan dengan agama kita yang mulia, yang kita patut bersyukur kepada Allah SWT, di mana kita menjadikan sebagai generasi yang mampu menjumpai agama Islam, dan kita masuk ke dalam agama Islam tanpa ada paksaan. Ini merupakan sebuah nikmat dari Allah SWT. Slogan yang diberikan oleh para ulama kita berkaitan masalah agama kita yang mulia, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dalam mandhumahnya kelas 3. Apa? Wad-dinu jaa'a li sya'adatil basar wal intifai asyarr wadh-dharari anhum, atau wal intifai syarr anhum wadh-dharar. Ya. Beliau mengatakan di dalam mandhumahnya bahwa agama datang itu untuk membahagiakan umat manusia. Agama datang bukan untuk membebani umat manusia. Adanya larangan, adanya perintah, adanya anjuran, dan seterusnya. Ini bukan dalam rangka untuk membebani manusia. Akan tapi tujuan intinya adalah untuk membahagiakan manusia. Dan bentuk kebahagiaan yang dicari oleh manusia yang hakiki itu ada 3. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika kita hidup, kebahagiaan setelah kita mati berada dalam kubur, dan kebahagiaan kelak pada hari kiamat. Itulah kebahagiaan yang disediakan, yang dianjurkan untuk dicari oleh agama kita. Wali sa'adatil basar, untuk membahagiakan umat manusia dan menghilangkan segala macam bentuk kerusakan dan keburukan yang ada di muka bumi ini. Itu slogan yang diberikan oleh para ulama kita. Dan kita mengetahui di antara syariat tersebut ialah ahkamul janaiz, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Insyaallah ya, pada 1 jam atau 2 jam ke depan kita akan mempelajari bersama. Di mana kita mengetahui di dalam syariat ahkamul janaiz ini, yaitu pengurusan jenazah,
kebaikan yang dianjurkan, yang diberikan oleh agama kita itu dimulai dari semenjak seseorang itu sakit hingga nanti meninggal dunia. Hingga nanti meninggal dunia. Ini merupakan bentuk kesempurnaan yang ada dalam syariat agama kita, yang patut bagi kita semuanya merasa bangga ketika seseorang menjadi pribadi muslim. Oleh karena itu kita harus bangga ya untuk tampil dan menjelaskan identitas kita sebagai seorang muslim. Ya, karena kesempurnaan agama yang begitu luar biasa. Dalam masalah ini yang akan kita pelajari, yaitu berkaitan masalah ahkamul janaiz, mulai dari sakit hingga nanti meninggal dunia. Kemudian nanti dilanjutkan dengan proses pengurusan jenazahnya. Setelah meninggal dunia, dilanjutkan bagaimana cara proses mengurusi jenazah setelah orang tersebut meninggal dunia. Mulai dari apa? Mulai dari memandikan, kemudian nanti mengkafani, kemudian menyolati, lalu mengubur. Ini yang pertama. Yang kedua, bukan hanya itu, akan tetapi syariat kita juga memperhatikan sisi beban emosi yang dialami oleh keluarga yang ditinggal oleh saudara atau sanak kerabat atau anggota keluarganya. Di sini syariat kita memperhatikan beban emosi dari keluarga yang ditinggal mati. Oleh karena itu ada syariat yang namanya takziah. Maka ada syariat yang namanya takziah, yaitu kita datang untuk menghibur dan untuk mengingatkan pahala yang begitu besar yang Allah SWT janjikan bagi keluarga korban atau keluarga si mayit. Bahkan kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, bukan cukup hanya itu saja, akan tetapi agama kita juga masih berlanjut dengan adanya anjuran kita mengunjungi saudara yang telah meninggal dunia. Apa syariatnya? Ziaratul kubur. Yaitu kita melakukan ziarah kubur. Yang mana dalam masalah ini ada sesuatu yang diinginkan oleh agama kita, syariat kita, yaitu adanya empati, kemudian adanya ukhuwah, kemudian adanya solidaritas yang terus berlanjut. Karena persaudaraan yang ada dalam agama kita itu bukan hanya persaudaraan yang dikenal di dunia, akan tetapi persaudaraan tersebut akan terus berlanjut. Sampai kapan? Ketika di dunia, kemudian sampai nanti apa? Meninggal dunia, kemudian nanti sampai di akhirat. Makanya Nabi SAW menyuruh dan menganjurkan kepada kita untuk memilih seorang teman, supaya teman tersebut nantinya bisa kita jadikan sebagai saudara di dunia ketika kita meninggal dunia dan ketika nanti kita berada di akhirat. Kan sangat indah sekali kalau seandainya kita bisa bernostalgia dengan teman-teman lama di surga. Dulu itu gebetan, masa gebetan ya? Sekarang ada di mana? Kayak gitu kan? Oh, dulu kita waktu nyantri di pondok suka ini. Suka apa biasanya tuh? Suka marah-marahan? Makan mie bareng. Insyaallah. Tapi kok ente suka ngabisin dulu? Ya, sangat indah sekali. Ini persaudaraan yang ada dalam ajaran agama kita. Ya, syariat yang begitu mulia. Di mana ketika seseorang meninggal dunia masih dianjurkan untuk mengunjungi dalam rangka untuk mendoakan. Ketika kita masih memiliki kesempatan, maka kita mendoakan saudara kita yang telah meninggal dunia. Dan apabila disimpulkan, maka petunjuknya Nabi SAW dalam proses pengurusan jenazah, maka bisa dibagi secara sistematis manfaatnya, maslahatnya pada 3 poin. Petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan pengurusan jenazah, maka bisa dibagi dari manfaat atau maslahat itu pada tiga poin. Poin yang pertama adalah al-ihsanu ilal mayyit,
Poin yang pertama adalah kebaikan yang diberikan kepada si mayit, yaitu dengan memperlakukan perkara-perkara yang bisa memberikan manfaat bagi mayit tersebut setelah dikubur, kemudian nanti setelah dirinya dibangkitkan kelak pada hari kiamat, yaitu dengan adanya cara dimandikan, kemudian nanti disalati, yang dengan itu kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada si mayit tersebut, ya. Kemudian nanti ketika dirinya berada di alam kubur, di mana kita diperintahkan untuk mendoakan. Lalu nanti ketika dibangkitkan dari kubur. Ini yang pertama, al-ihsan ilal mayyit, kebaikan yang diberikan kepada si mayit. Kemudian yang kedua adalah al-ihsanu ila ahlihi wa aqaribihi, perbuatan baik yang ditujukan kepada keluarga si mayit dan juga sanak kerabatnya. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan kita menghibur dan mengabarkan kepada mereka pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dirinya sabar ketika ditimpa musibah. Berarti ini kebaikan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah proses pengurusan jenazah. Al-ihsan ila ahlihi wa aqaribihi. Poin yang ketiga yaitu iqamatul ubudiyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Iqamatul ubudiyyah lillahi tabaraka wa ta'ala, yaitu kita menegakkan, kita merealisasikan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di dunia ini memiliki sebuah tugas penting, yaitu untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu dalam berbagai kondisi Allah Subhanahu wa taala banyak dan sering kali menganjurkan kita untuk menjadikan sebagai ladang ibadah. Bahkan bisa jadi dalam perkara-perkara yang sepele, seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika menjelaskan tentang derajat iman. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qaulul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Ini menunjukkan bahwa kita memang diberi sebuah tugas untuk beribadah kepada Allah SWT secara benar dan secara sempurna. Oleh karena itu dalam kondisi pengurusan jenazah, maka kita diperintahkan untuk iqamatul ubudiyah, bukan hanya dalam rangka untuk melayat, melihat, atau kita merasa bersedih semata ketika ada saudara kita yang meninggal dunia. Akan tapi di situ ada iqamatul ubudiyah, yaitu dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita menyolati jenazah tersebut, yang dalam sholat tersebut kita tidak lain adalah memohon kepada Allah SWT, memintakan kepada Allah SWT agar mengampuni dosa dan memberikan syafaat kepada saudara kita yang meninggal dunia. Ya, ini 3 poin dari petunjuknya Nabi SAW dalam proses pengurusan jenazah. Udah selesai? Selesai ya? 3 poin ini sebetulnya yang akan kita kaji bersama. Ya, karena sudah lewat, langsung praktek. Ya. Jadi kita lanjutkan. Belum selesai, masih panjang ini. Masih panjang. Saya dari malam ini coba bahas sampai ketumbuhan kopi ini. Ya, kita lanjutkan. Dalam pembahasan ahkamul janaiz, maka kita mengetahui bab-bab yang berkaitan masalah ini itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Yang kalau bisa kita katakan tidak mungkin cukup kita pelajari dalam waktu yang singkat ini. 1-2 jam itu enggak cukup untuk menjelaskan tentang hukum-hukum seputar jenazah itu dalam 1 atau 2 jam. Ya, kita membutuhkan waktu yang lebih banyak. Oleh karena itu, karena keterbatasan waktu yang kita miliki,
kita di sini akan menyebutkan beberapa poin yang kita anggap penting dalam masalah ini. Setidaknya akan kita jadikan pembahasan kita pada 6 poin. Pada 6 poin. Poin yang pertama yaitu definisi. Poin yang pertama, definisi. Ahkamul janaiz. Ini bentuk jamak atau mufrad? Jamak. Janaiz. Jamak dari apa? Janazah atau jinazah? Jinazah atau janazah? Oh. Jinazah. Jinazah. Ya, ada yang mengatakan jinazah, ada yang mengatakan janazah. Ya, janaiz itu adalah bentuk jamak dari janazah atau jinazah. Yaitu bisa dengan dua pengucapan tadi. Bisa janazah, bisa jinazah. Akan tapi ingat, beda harokat, beda makna. Beda harokat, beda makna. Ini salah satu keunggulan yang dimiliki oleh bahasa Arab. Beda harokat akan beda makna. Untuk yang fathah, artinya adalah al-mayyit. Al-janazah, yaitu dengan di fathah huruf jimnya, maka maknanya adalah mayyit. Adapun untuk jinazah dengan di kasrah huruf jim, maka artinya adalah as-sarir alladhi yud'u fil mayyit, yaitu keranda mayit. Berarti kalau tadi jawabnya jenazah apa tuh? Keranda mayit. Ya, keranda mayit. Ya. Ini definisi. Dan sebelum kita masuk lebih jauh pembahasan masalah ini, karena pembahasannya sekali lagi erat kaitannya dengan masalah apa? Masalah kematian, ya masalah jenazah. Bahkan ini sebagai pokok pembahasan yang akan kita kaji, maka ada baiknya kita ya senantiasa ingat pada pintu tersebut, yaitu kematian. Di mana Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasai serta disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Ya, Nabi kita SAW mengatakan aktsiru dzikra hadhimul ladzat, ya'nil maut. Berbanyaklah oleh kalian untuk mengingat kematian. Mengapa demikian? Karena dengan cara inilah seseorang itu akan bisa lebih memahami tentang sebuah kehidupan. Arti kehidupan yang Allah SWT anugerahkan kepada dirinya. Dengan kita sering mengingat kematian, memutus tali kenikmatan, maka kita akan bisa memahami anugerah atau arti kehidupan yang Allah SWT anugerahkan kepada kita semuanya. Makanya Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau menjelaskan bagi orang yang suka mengingat kematian, bagi orang yang suka mengingat kematian, apa? Beliau mengatakan fama dzakarahu abdun qattun wa huwa fi dhikin illa wasa'ahu alaihi. Tidaklah seorang hamba senantiasa mengingat kematian ketika kondisinya sedang nestapa, ketika kondisinya sedang ditimpa musibah, sempit, maka Allah SWT akan melapangkan baginya. Kebalikannya, kata Nabi SAW, wala dzakarahu fi sa'atin illa dhayyaqahu alaihi. Dan tidaklah seseorang senantiasa mengingat kematian ketika kondisinya sedang lapang, sedang bahagia, sedang senang, sedang banyak materi, sedang berada di puncak, melainkan dirinya akan dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa nih? Orang hidup di dunia ini akan berporos pada dua perkara. Seseorang ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ada kalanya orang itu mendapatkan nikmat, ada kalanya mendapat musibah. Maka ketika seseorang sedang berada di atas, senantiasa mengingat kematian, dirinya akan dipersempit oleh Allah SWT, yaitu bahwa kehidupan di dunia ini bukan kehidupan yang hakiki, sehingga dia akan mempersempit angan-angannya, hayalannya,
cita-citanya untuk hidup kekal di dunia ini, sehingga kebahagiaan, harta, kejayaan yang dia miliki, dirinya akan investkan semuanya untuk kehidupan akhirat. Ini maknanya dipersempit. Artinya dia akan mempersempit pola pikirnya untuk tidak memperpanjang angan-angan hidup di dunia ini. Adapun untuk kondisi yang kedua, ketika orang sedang berada di bawah, sedang ditimpa musibah, maka dirinya akan dilapangkan oleh Allah SWT, karena dia menyadari bahwa dalam ujian, dalam cobaan itu bagian dari ladang pahala, sehingga dia akan sabar, dia akan menjadikan sebagai salah satu sarana untuk meraih akhirat. Ini akan menjadikan seseorang lapang hatinya. Ya, oleh karena itu, untuk mengawali pembahasan ini, kita harus senantiasa mengingat adanya kematian sebagai sunatullah, sebagai perkara yang pasti akan menjumpai setiap manusia. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, hukum seputar orang yang sedang sakit dan sakaratul maut. Hukum seputar orang yang sedang sakit dan sakaratul maut. Yang mana di sini saya akan bagi secara sistematis menjadi beberapa poin. Poin yang pertama, bagi orang yang sedang sakit, maka hendaknya senantiasa sabar sambil mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai salah satu bentuk kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia wajib untuk mengimani pada rukun iman yang terakhir. Apa itu? Antu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Jadi keimanan seseorang gak mungkin bisa sempurna kalau dirinya tidak mampu mengimani adanya dua takdir. Takdir yang baik dan juga takdir yang buruk. Di antara salah satu takdir yang dianggap buruk oleh manusia adalah ketika orang tersebut ditimpa sakit. Oleh sebab itu, ketika kita ditimpa musibah sakit, maka dirinya harus memperdalam, memperkuat kesabarannya sambil mengharap pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi orang yang sakit. Oleh sebab itu Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan juga Imam Baihaqi. Nabi kita SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sangat menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Karena setiap perkaranya itu mengandung kebaikan. Di mana kata Nabi SAW, walaysa dzaka li ahadin illa li mu'min. Yang itu tidak mungkin dijumpai kecuali oleh orang yang beriman. Luar biasa. Kenapa? Kata Nabi SAW, idza asabathu sarra sakara fakana khairan lahu. Ketika seseorang atau mukmin tersebut mendapatkan nikmat, mendapatkan kebahagiaan, kelapangan, rezeki dan seterusnya, lalu dia barengi syukur, itu adalah kebaikan baginya. Dirinya akan mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk meraih pahala. Ini kebaikan. Kemudian yang kedua adalah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan ketika ditimpa musibah, ditimpa bencana, lalu dirinya membarenginya dengan sabar, maka itu adalah kebaikan bagi dirinya. Berarti ini perkara yang menakjubkan bagi orang yang beriman, yang tidak dijumpai kecuali oleh orang-orang yang beriman. Di sini ada sebuah pertanyaan. Kenapa Nabi SAW tidak menyebutkan Muslim? Bukankah kita mengetahui bahwa level beragama seorang itu ada 3? Apa itu? Islam, iman, ihsan. Yaitu Muslim pelakunya untuk Islam, kemudian mukmin untuk iman, kemudian muhsin untuk ihsan. Bukan Abdul Muhsin ya, belakang sana. Kenapa di sini Nabi SAW tidak menyebutkan
muslim. Akan tapi beliau menyebutkan mukmin. Kenapa? Kenapa? Kalau nggak ada yang jawab bubar loh ini loh. Hah? Tidak semuanya orang muslim memiliki iman. Oh. Tidak setiap muslim itu beriman, ya. Atau kebalikannya, kalau mukmin pasti muslim kayak gitu ya. Bagus, ya. Karena kita mengetahui ukuran untuk seseorang bisa melakukan dua perkara tadi itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan setiap kondisi yang sedang dialami sebagai salah satu sarana, sebagai ladang untuk meraih pahala ketika sedang nikmat, ketika sedang mendapatkan sebuah kebahagiaan, dan ketika ditimpa musibah kecuali oleh orang yang beriman. Ya, itulah kenapa Nabi SAW menyebutkan bahwa perkara yang menakjubkan itu bagi orang yang beriman, bukan orang muslim. Ya, bukan orang muslim. Ini yang pertama, poin yang pertama, yaitu orang yang sedang sakit hendaknya dia memperkuat, mempertebal kesabarannya sambil mengharap pahala. Karena di situ sebagai salah satu ladang pahala. Ladang pahala di sini bisa dalam bentuk menghapus dosa atau pengangkatan derajat. Makanya Nabi SAW ketika ditanya, "Ya Nabi, ya, ayun nasi asyadul balaan?" Wahai Nabi, siapa manusia yang paling berat cobaannya? Apa jawaban Nabi? Bukan ahli maksiat. Akan tapi Nabi mengatakan justru orang yang paling utama di muka bumi ini, al-anbiya, para nabi. Yang secara logika kita, bukankah kalau kita punya kekasih, para nabi adalah kekasih Allah? Ya, orang-orang pilihannya Allah SWT. Bukankah kalau kita punya kekasih, punya orang-orang terdekat yang kita sukai, yang kita sayangi, maka orang tersebut menjadi orang yang paling mulia dalam pandangan kita, ya apa enggak? Kita punya istri nih baru, punya istri baru, ya, dan istrinya luar biasa, penurut, solihah kayak gitu. Kira-kira antum tega enggak? Itu kalau seandainya tangannya itu rusak kena apa ya? Kena pisau, rela atau enggak? Enggak kan? Ya, antum akan berusaha untuk merawat kelembutan tangannya. Ya, ini logika kita. Akan tetapi kenapa Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi? Kenapa? Keimanannya yang paling tinggi yang pertama, kemudian yang kedua adalah dalam rangka untuk meninggikan derajat para nabi. Makanya para ulama menyebutkan yang namanya musibah itu ada kalanya sebagai pengangkat derajat dan ada kalanya sebagai penghapus dosa. Poin yang kedua, ya, ketika kita sakit, tentunya kita ingin sembuh. Kita ingin sembuh, ya. Maka agama kita membolehkan bagi kita untuk berobat. Kita boleh berobat. Akan tapi ingat, ya, syaratnya adalah menggunakan sarana dan cara yang halal. Kita diperbolehkan untuk berobat ketika sakit, tapi ingat, gunakan sarana dan benda yang akan kita jadikan obat sebagai sesuatu yang halal. Nabi kita SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud. Beliau mengatakan, "Innallaha anzalad da'a wad dawa." Allah SWT menurunkan penyakit dan juga obatnya. Menurunkan penyakit dan juga obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa'a. Dan Allah SWT menjadikan bagi setiap penyakit pasti ada obatnya. Jadi di sini, ya, Allah SWT yang dikatakan oleh Nabi ingin menegaskan kepada kita, tidaklah ada orang sakit kecuali ada obatnya, pasti ada. Ya. Lalu di sini Nabi SAW mengingatkan kepada kita, fatadawwa'u, berobatlah kalian. Jadi hukumnya boleh kita berobat. Wala tadawwau biharam. Akan tapi ingat, jangan berobat dengan menggunakan apa?
sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram. Contoh, misalkan ada orang ya sakit gigi. Ada orang sakit gigi. Lalu karena sakitnya semakin sakit dan dia nggak bisa menahan, lalu dia apa? Datang ke dukun. Kayaknya contohnya nggak relevan banget. Sakit gigi ke dukun. Ya, kan ada orang sakit hati ke dukun kan? Ya, ini sakit gigi nih. Sakit gigi ke dukun. Ya, ini haram. Ya, atau dia menggunakan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Yaitu hendaknya orang yang sedang sakit, apalagi sakitnya setelah diobati justru semakin parah. Sudah berobat sana kemari, akan tapi justru penyakitnya semakin parah. Maka di sini hendaknya dia senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbesar rasa takut dan juga harapnya kepada Allah Tabaraka wa taala. Dalam sebuah hadis, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan ana 'inda dhanni 'abdi. Saya atau aku selaras sesuai dengan persangkaan yang dilakukan oleh hambaku. Oleh sebab itu, tatkala ada orang sedang sakit, maka hendaknya dia senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik di sini berarti apa dia? Ya, senantiasa memiliki persangkaan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sedang sayang sehingga ditimpa sebuah musibah, yaitu dengan yang namanya sakit, ya. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan ketika beliau pernah datang menyenguk seorang pemuda yang sedang sakit, lalu ditanya, bagaimana kondisimu? Maka pemuda tadi mengatakan, saya merasa takut dengan dosa yang saya lakukan dan saya berharap kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosaku. Maka Nabi mengatakan, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin. Tidaklah berkumpul dua perkara bagi seorang muslim pada kondisi yang semacam tadi, yaitu sedang sakit parah, yang dia menduga kuat kalau ini adalah akhir dari kehidupannya, ya, illa a'tallahu ma yarju wa ammanahu ma yakhaf. Kecuali Allah SWT akan memberikan kepadanya apa yang dia inginkan dan dia akan diberi rasa aman dari apa yang dia takutkan. Berarti selaras, sesuai dengan persangkaan kita ketika kita sedang sakit. Kalau kita sedang sakit kemudian sering mengumpat, ya, wis rajin sholat tapi kok sakit terus, ya, umpatan, tidak terima dengan cobaan yang Allah SWT berikan, maka Allah SWT akan memperlakukan hal yang sama. Maka pada poin yang ketiga, hendaknya dia memperkuat, ya, prasangka baiknya kepada Allah dan mempertebal rasa takut dan juga rasa harap atas karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, ya, apabila kita melihat, ya, atau apabila sudah terlihat sampai pada sakaratul maut, maka dianjurkan bagi orang yang hadir di situ untuk mentalkin, untuk menuntun kalimatut tauhid, yaitu la ilaha illallah. Ketika kita datang menjenguk orang yang sedang sakit, lalu menjumpai orang tersebut dalam kondisi yang sudah akhir dari kehidupannya, sakaratul maut, maka kita dianjurkan untuk mentalkinnya, menuntun, yaitu dengan ucapan la ilaha illallah. Ingat, ucapannya sempurna, karena ada sebagian orang yang memahami, ya, khawatir nanti ketika ditalkin itu baru sampai la ilaha lalu meninggal dunia. Wah, kalau yang ini kan apa nih? Ateis atau bukan nih keyakinan ini? Tidak ada ilah, ateis ini. Makanya mereka mengatakan saya mentalkinnya yang sudah pasti muslim, yaitu ilallah. Jadi ditalkinnya apa? Ilallah. Boleh atau enggak? Enggak boleh.
Jadi talqin yang sempurna adalah la ilaha illallah. Dan ingat bahwa talqin ini orang mampu tidaknya mengikuti apa yang kita tuntun kepadanya itu selaras sesuai dengan kehidupan ketika di dunia. Ketika kehidupannya penuh dengan la ilaha illallah, insyaallah mudah. Akan tapi ketika kehidupannya penuh dengan i'rad, penuh dengan penentangan, berpaling dari la ilaha illallah, jangan harap orang tersebut mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talqinlah, tuntunlah orang-orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Ini yang dianjurkan. Ya, maka perlu kita luruskan di sini tentang beberapa kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat. Yaitu ketika ada orang sedang sakaratul maut justru dibacakan ya Al-Quran, dibacakan Al-Quran. Ini kurang pas. Atau diperintah istighfar, nyebut siapa? Ya. Jadi talqin. Mengapa demikian? Dikarenakan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Man kana akhiru kalamili la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir dari ucapannya adalah kalimatut tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Begitu mudahnya. Akan tetapi akan sulit dipraktekkan bagi orang yang tidak mau mengamalkan la ilaha illallah. Makanya ini sangat erat kaitannya dengan pola kehidupan orang tersebut. Makanya jangan heran ketika kita mempraktekkan ini kepada orang yang sakaratul maut, justru orang tersebut sulit untuk mengucapkan, atau justru malah ngamuk, atau justru malah marah. Ya, ada orang-orang yang ketika ditalqin dia marah. Ya, wis lah, kowe baik. Udah kamu aja yang bilang. Itu. Karena apa? Sangat berpengaruh dengan la ilaha illallah ketika dia hidup di dunia. Ya. Dan ketika kita mentalqin, perhatikan etikanya. Perhatikan etikanya. Siapa yang sudah pernah sakit gigi? Semuanya? Sakit hati udah? Belum kan? Sering nih saya amat patah hati. Sakit gigi, ya. Kalau kita mendengar suara yang keras, kira-kira gimana tuh? Aduh, senut-senut nih. Ini baru sakit gigi. Antum bisa membayangkan bagaimana orang yang sedang dicabut nyawanya. Bagaimana itu sakitnya? Sakit atau enggak? Sakit. Makanya harus memperhatikan etika ketika mentalqin. Yang pertama adalah jangan memaksa. Kemudian jangan terlalu keras. Ya. Lalu bagaimana? Yaitu yang pertama adalah dibisikkan di telinganya. Lalu apabila sudah mengucapkan, sudah. Jangan diulang-ulang yang akan menyebabkan dia akan enggan mengucapkannya lagi. Ya, kecuali kalau seandainya sudah mengucapkan lalu dia mengucapkan kata-kata yang lain, dianjurkan lagi untuk mentalqin dengan cara lemah lembut. Ya, dibisikkan la ilaha illallah. Jangan justru dikatakan di atas telinganya nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalau mampu untuk menggerakkan tangan mungkin apa? Mukul itu. Karena dia sedang sakaratul maut. Sakitnya luar biasa. Ya, nggak bisa kita bayangkan bagaimana orang sakit gigi saja begitu sakitnya dan begitu terasa tersiksanya ketika orang mendengar suara keras. Ya, di samping kiri kanannya. Ini poin yang keberapa? Poin yang keempat untuk poin yang pertama. Poin yang pertama apa tadi? Poin yang kedua. Definisi yang kedua apa? Hukum yang berkaitan masalah orang sakit dan juga sakaratul maut. Poin yang ketiga, hukum seputar kematian. Hukum seputar kematian. Untuk poin yang pertama, tadi kan sudah mati. Maka dianjurkan bagi orang yang hadir, apabila mengetahui kalau si mayit tersebut sudah meninggal dunia,
maka dianjurkan untuk langsung memejamkan mata. Langsung apa? Memejamkan matanya. Langsung memejamkan matanya. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau menjumpai kematiannya Abu Salamah. Ketika beliau menjumpai kematiannya Abu Salamah. Lalu beliau mengingatkan dan menjelaskan kenapa melakukan hal demikian. Beliau mengatakan, innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Sesungguhnya roh ketika dicabut oleh malaikat, maka diikuti oleh pandangan mata. Oleh karena itu ketika ada orang meninggal dunia dan antum hadir di situ, maka segera pejamkan matanya, jangan takut. Ya, jangan takut. Mati ini teman. Ya, melotot. Jadi langsung dipejamkan matanya. Karena apa tadi alasannya yang dilakukan oleh Nabi, yang dijelaskan oleh Nabi? Karena nyawa ketika dicabut oleh malaikat akan diikuti oleh pandangan mata. Makanya kan ada yang membelalakan apa? Mata, melotot dan seterusnya. Karena mengikuti ruh yang dicabut oleh para malaikat. Ya, ini yang pertama. Poin yang pertama. Poin yang kedua, seyogianya ketika sudah dipastikan jenazah tersebut betul-betul meninggal dunia atau mayat tersebut meninggal dunia, maka segerakan pengurusan jenazah. Segerakan pengurusan jenazah. Jangan ditunda-tunda. Langsung segerakan pengurusan jenazah. Tapi ingat, setelah dipastikan kalau dia meninggal dunia. Jangan baru apa? Baru pingsan, wis mati ge. Dusi bae ge. Ya, jangan. Akan tapi dipastikan. Makanya para ulama menyebutkan dalam Ahkamul Janaiz, kitab-kitab yang berkaitan masalah hukum seputar jenazah, itu menyebutkan tentang tata cara mengetahui kalau orang itu sudah mati atau belum. Apa itu? Pertama urat nadi. Yang berikutnya jantung. Terus apa lagi? Nafas. Apa lagi? Dingin. Sudah dingin. Ya, kalau baru meninggal pasti hangat. Ya. Ini beda sama mendoan. Kalau diangkat hangat, ya. Kalau mati dingin gitu ya. Kemudian seperti Imam Nawawi itu menyebutkan salah satu tanda orang itu meninggal dunia adalah lemas seluruh persendiannya, seperti hidung, kuping, tangan, ya persendiannya lemas. Itu sebagai salah satu tanda kalau orang tersebut telah meninggal dunia. Ya, mungkin ini bisa kita praktekkan apabila menjumpai, ya, ketika kita menjumpai ada orang meninggal dunia, akan tetapi kok ya yang berhenti itu baru urat nadi atau nafasnya nggak terlihat, ya, akan tapi dari sisi kehangatan suhu tubuhnya itu masih hangat. Lalu kita perhatikan persendiannya kok masih kuat, berarti tunggu, jangan-jangan ini mati suri katanya, ya, jangan-jangan ini mati suri, ya, walaupun istilah ini wallahu alam kebenarannya, ya. Jadi yang harus kita lakukan setelah mengetahui mayat tersebut meninggal dunia, segera ya proses jenazah dilaksanakan. Apa dalilnya? Sebuah sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, asri'u bil jenazah, segerakan proses pengurusan jenazah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud, Nabi melarang untuk mendiamkan jenazah muslim yang tidak segera diurusi. Beliau mengatakan, la yanbaghi li jifatin muslim an tuhbasa ala ahlihi, ya, baina dhahra ahlihi, an tuhbasa baina dhahra ahlihi. Tidak seyogyanya bagi seseorang ketika ada yang meninggal dunia kemudian didiamkan di tengah-tengah keluarganya. Ini bukan termasuk ajaran agama Islam. Ya, ini bukan termasuk ajaran agama Islam. Ini poin yang berapa? Kedua. Poin yang ketiga. Setelah tadi
segera pengurusan proses jenazah, maka yang berikutnya adalah wajib bagi ahli warisnya untuk menunaikan atau membayar hutang-hutangnya. Begitu sudah selesai proses pengurusan jenazah disegerakan, maka ahli warisnya langsung berusaha mencari informasi apakah si mayit tersebut memiliki hutang atau hak yang berkaitan kepada manusia. Hutang di sini bisa berkaitan dengan haknya Allah. Contohnya adalah zakat, maka harus ditunaikan zakatnya terlebih dahulu. Ini karena haknya Allah. Atau yang berkaitan dengan hak manusia. Contohnya apa? Hak yang berkaitan masalah dengan manusia. Contohnya apa? Hutang. Apa lagi? Hutang, Dok? Hah? Ganti rugi. Biasanya nggak ada yang ngaku. Minta maaf. Mencuri. Siapa yang suruh mencuri? Hutang. Kemudian mengembalikan apa yang dulu pernah dia pinjam. Atau dia mengembalikan barang khosobnya. Dia misalkan ketika hidup sebagai orang lumrah. Orang lumrah tahu kan ya? Pokoknya tidaklah melihat ada pakaian bagus di jemuran kecuali dia ambil. Maka bagi keluarga si mayit, ketika dia meninggal dunia dan mengetahui dan barang itu masih ada, maka dia wajib mengembalikannya. Sambil tentunya dengan apa? Ya, meminta maaf. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Nabi mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdha anhu. Jiwa seorang muslim itu akan digantung dengan sebab hutang hingga dia melunasinya. Berarti yang melunasi siapa? Baik dia ketika sedang sakit atau ketika dia meninggal adalah ahli warisnya. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, yaitu dianjurkan bagi keluarga mayit untuk menunaikan wasiatnya. Ya, wasiat nanti bisa berkaitan dengan proses pengurusan jenazah, yaitu dalam masalah memandikan. Ketika dia punya wasiat, nanti tolong yang memandikan jenazah saya adalah si fulan. Insyaallah nanti penjelasannya akan saya sampaikan. Atau dia punya wasiat, tolong uang yang ada di bank itu ya sumbangkan kepada yayasan tertentu atau kepada proyek kebaikan tertentu. Maka dia harus segera menunaikan. Artinya keluarga. Kenapa demikian? Karena ini dalam rangka untuk menyegerakan kebaikan dan pahala bagi si mayit. Ya, ini poin yang keberapa? Keempat. Poin yang kelima. Ketika ada seorang di antara salah satu keluarga anggota keluarganya meninggal dunia, maka biasanya mereka mempublikasikan, menginformasikan kepada orang banyak, kepada khalayak. Apa hukumnya mempublikasikan kematian? Maka dirinci. Untuk perkara yang dibolehkan dalam masalah an-na'yu, yaitu mempublikasikan kematian, yaitu tidak mengapa mempublikasikannya ya dengan tujuan supaya semakin banyak orang yang menyolati jenazah tersebut. Ini dibolehkan. Ada orang meninggal dunia kemudian diinformasikan, dijelaskan, dipublikasikan, baik dengan segala macam wasail. Ada dalam bentuk apa? Pakai apa kalau di kita? Toa, masjid, atau di sebagian perumahan itu dengan ada papan di pelang bagian depan pintu masuk itu dengan apa? Ditulis siapa yang meninggal. Atau dengan ya sarana sekarang modern, ya smartphone itu. Ya itu dibolehkan. Akan tapi dengan tujuan apa tuh? Tujuannya supaya banyak orang yang datang dan ikut menyolati jenazah tersebut. Berarti ada yang dilarang. Yang dilarang berarti apa? Kebalikannya.
Ketika dia menginformasikan, mempublikasikan kematian, tujuannya untuk tafakhur atau untuk mengingat kematian atau meratapi kematian. Untuk meratapi kematian. Karena mempublikasikan bisa jadi pada saat itu atau setelah dikubur. Sudah dikubur diinformasikan, di-share atau dipublikasikan di koran atau di majalah atau mana. Ini nggak boleh. Karena sudah. Buat apa sekarang dipublikasikan? Orang sudah dikubur. Adapun ketika baru meninggal, tujuannya jelas. Untuk apa? Semakin memperbanyak orang yang ikut menyolati. Makanya kita miris kadang. Kita hidup di tengah kaum muslimin. Akan tapi dalam masalah pengurusan jenazah yang baru ditunaikan oleh para pentakziah itu baru satu. Tadi kan kita sebutkan ada berapa tuh? Ada 3 di awal. Yang pertama apa? Ihsan alal mayyit, ihsan li ahli, kemudian iqamatul ubudiyah. Yang baru ditunaikan baru satu. Ihsan ila ahlihi. Yaitu dengan apa? Mereka datang hanya sekedar duduk, pokoknya nunggu dimandikan, nunggu disolati, nunggu dikubur, udah. Ya. Tadi kita katakan sangat miris, kita hidup di tengah kaum muslimin, akan tapi untuk menyolati jenazah dari saudaranya itu bisa dihitung. Bahkan saya pernah menghadiri yang menyolati itu cuma berapa? 5 orang. Dari 5 orang yang tahu sholat jenazah berapa? Insya Allah. Berarti kan ini sangat sayang. Berarti kita belum menunaikan haknya kepada mayit. Ya, kepada mayit. Jadi di sini tujuan inti adanya apa? Publikasi adalah untuk apa? Memperbanyak orang yang ikut menyolati. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadisnya Anas atau hadisnya Abu Hurairah, di mana beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam na'an najasi fil yaumil ladzi mata fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menginformasikan kematian Raja Najasyi. Ya, ketika dirinya meninggal dunia. Ya, lalu dijelaskan dalam kelanjutan hadis beliau langsung membikin shaf ya para sahabat ya supaya membikin shaf, kemudian bertakbir dengan 4 kali takbir, yaitu salat ghaib. Ya, salat ghaib. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini poin keberapa? 5. Sekarang kita pindah kepada poin yang keempat. Tadi poin yang ketiga apa tuh? Hukum seputar kematian. Sekarang masuk kepada hukum atau memandikan jenazah. Memandikan jenazah. Poin yang pertama. Maka wajib bagi orang yang masih hidup untuk memandikan jenazah saudaranya muslim. Ingat di sini hukumnya adalah wajib. Ketika ada saudara kita muslim yang meninggal dunia, bagi orang yang masih hidup untuk memandikan. Dan hukumnya berdosa kalau seandainya ada orang meninggal dunia dan dia adalah muslim, lalu tidak ada yang memandikannya. Tidak ada yang memandikannya. Yang kedua, ketika ada orang meninggal dunia, maka perhatikan, kalau dia kafir, maka nggak ada kewajiban bagi kita untuk memandikan. Bahkan para ulama menyebutkan orang kafir meninggal dunia itu tinggal dimasukkan ke dalam lubang supaya nggak mengganggu orang yang masih hidup, nggak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita mengatakan kepada orang yang pernah dalam kisah seseorang yang terlempar dari hewan tunggangannya, Nabi mengatakan ihsilihu bima'i wasidrin. Mandikan dirinya oleh kalian dengan menggunakan air dicampur dengan daun bidara. Dicampur dengan daun bidara. Ya, ini dalil. Tadi kita katakan hukumnya apa? Wajib. Wajib di sini ya, kita mengetahui ada wajib alal ain, ada wajib alal kifayah. Untuk yang memandikan jenazah ini masuk yang mana? Alal kifayah. Ya, ini dinamakan dengan apa? Fardu al kifayah. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, yaitu harus memperhatikan
etikanya. Harus memperhatikan etikanya. Yang pertama. Untuk poin yang kedua. Yang paling utama, orang yang memandikan adalah orang yang diwasiati. Yang paling berhak untuk memandikan adalah orang yang diwasiati. Ya. Apabila tidak ada, maka keluarganya. Apabila tidak dijumpai, maka orang yang paling tahu tentang hukum masalah pengurusan ya memandikan jenazah. Ini urutannya yang ideal. Wasiat dari si mayit, keluarganya, kemudian orang yang paling tahu tentang hukum memandikan jenazah. Ya. Kemudian atau dalilnya. Ya, dalilnya masalah ini adalah dahulu Abu Bakar itu berpesan kalau ketika meninggal dunia maka istrinya Asma binti Umais itu yang memandikan. Demikian pula Ali berpesan kalau dia yang meninggal maka Fatimah yang memandikan. Demikian pula Anas bin Malik. Beliau berpesan ketika meninggal dunia yang memandikan adalah seorang tabi'un jalil. Siapa? Enggak ada hadiahnya panitia. Ngantuk ini. Hadiahnya apa? Siapa yang memandikan? Ini apa nih? Wah, ini nih, hijau-hijau nih. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Anas bin Malik berpesan kalau meninggal dunia yang memandikan adalah seorang tabi'in yang mulia, namanya masyhur, familiar bagi sebagian. Tapi familiar, kalau insya Allah saya sebutkan namanya antum kenal. Siapa itu? Abdul Rahman? Siapa? Hijau tuh. Nggak tahu? Hasan Basri. Coba diurut. Siapa lagi? Atau siapa lagi? Ntar dulu. Anas tinggalnya di mana? Mana? Beliau kan yang pernah dimarahin sama Hajjaj bin Yusuf, ya. Hajjaj bin Yusuf di mana? Hajjaj bin Yusuf kekuasaannya di mana? Di Basrah. Siapa ulama tabi'in di Basrah? Hasan Basri. Sudah disebutkan tadi, tapi nggak benar. Muhammad bin Sirin. Kayaknya buat ustadznya. Ya. Ini dalilnya sudah jelas. Ini urutannya. Kemudian poin yang kedua. Untuk etika, masalah memperhatikan etika. Jadi nggak boleh kita mendahului. Untuk yang kedua, di masalah memperhatikan etika adalah yang memandikan jenazah laki-laki maka harus dari kalangan laki-laki. Untuk jenazah laki harus dari kalangan laki-laki. Sebaliknya untuk jenazah perempuan harus dari kalangan perempuan. Nggak boleh ditakhlid. Kecuali suami istri, maka dibolehkan. Ya. Jadi kalau ada jenazah laki, maka yang bertugas pertama kali adalah laki-laki. Untuk jenazah perempuan yang bertugas adalah perempuan. Lalu bagaimana bagi khunsa muskil? Ini namanya khunsa muskil. Kemana-mana muskil. Apa khunsa muskil? Apa? Ada yang tahu nggak? Belum tahu itu, coba dikasih tahu apa itu? Iya. Bukan. Orang yang mempunyai kelamin ganda. Kalau kita sederhananya memahami apa itu? Bencong kayak gitu ya. Tapi bukan ya. Kalau secara definisi ulama bukan itu. Ya, khunsa muskil. Ini masuk yang mana nih? Laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Dilihat kecenderungannya. Dilihat
kecenderungannya. Sampai-sampai para ulama mengatakan kalau seandainya ada jenazah laki-laki atau jenazah perempuan di kalangan laki-laki, nggak boleh dimandikan, cukup ditayamumi. Cukup ditayamum. Ya, sampai sedemikian dalam rangka menjaga apa? Kehormatan jenazah tersebut. Dalam rangka menjaga kehormatan jenazah tersebut. Ini. Jadi etikanya kalau itu laki yang bertugas adalah laki. Kalau itu perempuan yang bertugas adalah perempuan. Nggak boleh ikut nimbrung. Nggak boleh ikut nimbrung. Kecuali tadi wasiatnya atau keluarganya yang lebih paham, ya. Putra-putranya misalkan yang yang meninggal adalah ibu, bisa putra-putranya. Kalau seandainya untuk anak perempuannya nggak mampu, ya, ini yang lebih berhak. Ini yang lebih berhak. Untuk anak kecil yang belum balik, maka ini bebas. Sama seperti kayak tadi apa? Suami istri. Sama seperti suami istri. Apa dalilnya? Karena dahulu ketika Ibrahim putranya Nabi SAW itu meninggal dunia, yang mengurusi proses pemandiannya adalah para wanita. Ya, ini 2 poin dalam masalah etika. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga dalam masalah memandikan jenazah. Iya. Dalam masalah memandikan jenazah, yaitu hendaknya menggunakan air yang bersih lagi mubah. Menggunakan air yang bersih artinya suci lagi mubah. Air yang suci jelas, ya, karena tujuan intinya di sini adalah kita ingin memandikan jenazah. Adapun untuk mubah berarti nggak boleh kita ambil dari khosab atau mencuri atau yang lainnya. Berarti harus dari air yang mubah. Kalau seandainya nggak ada air kecuali harus beli, maka dia harus beli. Bukankah sekarang beli dengan membayar apa? Bank? Ya sama aja sebetulnya, sama aja. Ya. Ini poin yang berapa tadi? Poinnya ketiga. Kemudian bagi orang Bagi orang yang memandikan, maka perhatikan ketika memandikan hendaknya di tempat yang tertutup untuk menutupi aurat jenazah tersebut. Ya, maka di sini perlu diluruskan apa yang dilakukan oleh masyarakat kita, di mana mereka ketika mengurusi pemandian jenazah, proses mengurusi atau memandikan jenazah itu biasanya di tempat terbuka. Ya, ini namanya apa? Ya, merendahkan dan menanggalkan kehormatan si mayit. Ya, karena agama kita begitu apa? Begitu memperhatikan kehormatan baik orang tersebut masih hidup maupun ketika meninggal dunia. Maka wajib dilakukan di tempat tertutup auratnya. Apa dalilnya? Keutamaannya akan didapat sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Nabi kita SAW mengatakan, man ghasala musliman, barang siapa memandikan jenazah muslim, fakatama alaihi, lalu dia menyembunyikan aibnya, menyembunyikan celaknya. Artinya berarti menyembunyikan celah aib itu bisa dilakukan dengan cara menutup ya auratnya. Ya, dilakukan di tempat tertutup. Apa ganjarannya? Ghafarallahu lahu 40 marah. Allah akan mengampuni dosa-dosanya 40 kali. Ini balasan, ganjaran bagi orang yang ketika memandikan jenazah dilakukan di tempat tertutup. Apakah wajib bikin tenda? Bikin tenda enggak. Intinya adalah kita memandikan jenazah tersebut di tempat yang tertutup. Bisa di sumur atau bikin pagar keliling, ya, atau apapun yang setidaknya jenazah tersebut tertutup. Ya. Kemudian ketika kita memandikan, maka tugas yang pertama adalah kita melepas pakaiannya. Melepas pakaian siapa? Jenazah tersebut. Dan menutupi dengan kain pada bagian surah ila rukbah. Ditutup mulai dari pusar sampai lutut. Jadi ketika kita memandikan, lepas semua bajunya, lalu ditutupi bagian
pusar sampai lutut. Karena ini aurat. Ini adalah aurat. Untuk perempuan antum nggak ikut masuk. Perempuan antum nggak ikut masuk. Jadi nggak usah bayangin. Oh istri, ya istri. Ya kalau istri sudah. Karena nanti ada masalah ketika antum memandikan sendiri silahkan. Akan tapi ketika ada orang yang ikut membantu, berarti perhatikan auratnya. Perhatikan auratnya. Kemudian yang kedua, memperhatikan bahwa yang hadir pada proses pemandian jenazah adalah orang yang mengurusi langsung dan siapa yang ditunjuk untuk membantunya. Siapa? Orang yang ikut mengurusi langsung dan yang ditunjuk untuk mengikuti apa? Mengikuti proses pemandian. Ya, jadi nggak boleh banyak-banyak. Atau kita nggak boleh lihat. Ya, kita nggak boleh ikut lihat. Kalau nggak ditunjuk atau nggak diajak. Ya, ini poin yang berapa? Poin yang berapa tadi? Iya. Poin yang keempat. Betul? Ya. Sekarang kita pindah kepada poin yang keempat. Berarti kita masih 2 poin ya. Poin pertama definisi, poin kedua, poin ketiga, sekarang poin keempat. Tata cara memandikan. Tata cara memandikan. Untuk tata cara memandikan, maka perhatikan setelah tadi melepas pakaiannya dan menutup aurat, lalu ditempatkan pada tempat yang ingin kita memandikan jenazah tersebut. Bisa di apa? Bisa di Di sarir ya. Atau kalau di Saudi itu ada tempat khusus memang. Jadi lebih enak. Ya, itunya berputar jadi apa? Bisa untuk menggerakkan jenazah itu lebih mudah, lebih mudah. Itu mungkin bagus untuk apa? Antum bikin sebuah program membikin sarir pemandian jenazah. Ya. Itu memang disetting khusus untuk memudahkan. Ya, untuk memudahkan proses pemandian jenazah. Ya pendek sesuai dengan ukuran tingginya, kemudian sesuai dengan jenazah tersebut. Ya, artinya nggak terlalu lebar. Ya. Yang pertama, poin yang pertama dalam masalah tata cara memandikan jenazah adalah mengangkat jenazah sampai posisi seperti orang duduk. Ya, didudukkan, ya. Lalu kita menekan perut jenazah tersebut dengan lembut. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar kotoran yang ingin keluar itu segera keluar. Tentunya dalam masalah itu kita memperhatikan apa? Memperhatikan etikanya tadi. Auratnya tetap terjaga. Kemudian pada posisi seperti itu berarti apa? Iya, diguyur terus supaya kotorannya keluar. Ini yang saya maksud apa? Jadi tempat pemandiannya itu disetting secara khusus supaya begitu keluar apa? Langsung ke bawah. Langsung ke bawah. Jadi ditekan. Tekannya pelan ya, nggak perlu apa? Oh, pakai sikut. Itu enggak, ya pelan. Kalau sulit sudah, nggak usah dipaksa, dipaksa. Tadi ketinggalan. Bagi orang yang memandikan, perhatikan mengenakan sarung tangan, ya, mengenakan sarung tangan. Poin yang kedua. Setelah tadi diposisikan berdiri, kemudian kita tekan perutnya dengan lemah lembut, ya. Yang kedua adalah kita berniat memandikan dan membaca basmalah, ya. Lalu kita mewudukannya secara sempurna, kecuali ketika berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, karena jenazah nggak mungkin bisa melakukannya, ya. Nggak boleh kita tuangkan. Lalu bagaimana? Cukup dengan kita mengambil air, ya, lalu kita gosokkan ke giginya. Kemudian kita bersihkan lubang hidungnya. Nggak perlu kita guyur kemudian diocak-ocak, keluarkan. Ya, atau disiram hidungnya kemudian enggak. Akan tapi cukup diambilkan air kalau kita bersihkan, ya, lubang hidung jenazah tersebut, ya. Wudukan secara sempurna. Berarti kalau sempurna sama seperti wudu orang yang sholat.
Wudu yang sholat. Kemudian poin yang ketiga, memulai memandikan. Untuk memulai memandikan, maka dimulai dari anggota badan kanan. Mulai dari anggota badan kanan, ya. Baru nanti yang kiri. Berarti kalau kanan, ya rambutnya dulu. Ya nanti bagian anggota badan kanan berarti mulai dari apa? Apa nih? Ini apa namanya? Ya, pundak kayak gitu. Bahu, ya bahu. Berarti kepalanya dulu sudah sempurna, ya dicuci seluruhnya, kemudian nanti bagian kanan. Setelah atas bawah dimiringkan tentunya nanti ketika bagian belakang, ya. Lalu nanti dibalik. Bagian atas dulu yang kiri, baru nanti dibalikkan, baru yang ke kiri. Ya. Sambil diguyur, ya. Setelah itu baru disabuni. Ya, poin yang ketiga, ya, poin yang keempat ya. Poin yang keempat adalah menggunakan, ya, atau mencampuri air tersebut dengan daun bidara atau sabun. Ya kalau sekarang berarti apa? Biasanya rata-rata masyarakat dengan sabun. Nah, sabun. Setelah diguyur baru disabun. Ya. Adapun yang dalam ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunahnya Nabi adalah dengan daun bidara dicampur. Kalau di Saudi itu sudah satu paket. Ya, orang beli kain kafan itu satu paket. Minyak wangi, kemudian daun bidara yang sudah dalam tumbukan, ya kering, kemudian sabunnya, kapur. Ya, kapur. Itu sudah satu paket. Minyak wanginya bukan minyak duyung. Minyak duyung tahu kan ya? Ya, ada sebagian yang nggak tahu. Ya, jadi sudah satu paket. Itu bisa buat siapa yang dagang? Bisa buat itu bisnis itu. Bisnis apa tuh? Kain kafan. Sempurna dengan apa? Daun bidara, kapur, minyak wangi, sempurna. Paket. Masya Allah. Pesan nanti sama ustadznya. Itu di sana seperti itu. Ya di sana seperti itu. Kemudian poin yang berapa? Kelima. Poin yang kelima, memandikan dengan bilangan ganjil. Apabila sekali sudah dirasa cukup bersih, sudah cukup. Ya, dirasa bersih maka sudah cukup. Apabila dirasa belum bersih, maka lakukan 2 dan 3 kali. Intinya adalah lakukan, ya, terakhirnya adalah pada bilangan ganjil. Lalu ukuran mengukur 1 kali memandikan itu seperti apa? Sempurna. Kalau antum mandi dikatakan sempurna kapan itu? Guyur, sabunan, setelah itu dibilas, kemudian gosok kayak gitu atau enggak? Hah? Senullah. Digosok enggak? Gosok, makanya putih kan? Masya Allah. Ya, itu ukuran dikatakan 1 kali. Berarti untuk 3 kali tadi sudah 1 kok belum bersih, diguyur lagi, disabun lagi, dibilas, digosok 2 kali. Lakukan sampai 3 kali dan seterusnya. Sampai 5, 7 atau 9 sampai entong banyune. Ya artinya dianggap sampai bersih. Poin yang ke-6. Untuk jenazah perempuan maka rambutnya diuraikan. Ketika rambutnya panjang maka diuraikan. Ya, artinya nggak boleh diikat. Ya, nanti karena disampo dan seterusnya. Ya. Kemudian poin yang ke-7. Apabila sudah dianggap cukup untuk bilasan yang terakhir, maka gunakan air yang dicampur dengan kapur. Kapur di sini kapur apa? Kapur barus gitu ya. Kapur barus. Ya, tujuannya apa? Karena kapur barus ini akan menjaga tubuh jenazah tersebut. Kemudian akan menjadikan lebih wangi. Lebih wangi. Ya. Ini poin yang ke-7. Poin yang ke-8. Setelah selesai memandikan, maka tentunya perlu dikeringkan. Gunakan handuk atau yang semisalnya. Enggak harus. Ya. Gunakan alat yang bisa mengeringkan,
ya, air dari tubuh jenazah tersebut. Kemudian dipindah ke tempat yang bersih untuk persiapan apa? Dikafani. Ya, persiapan dikafani. Sebelum kita masuk kepada ya hukum yang berikutnya yaitu kafan, maka setelah dipindah ke tempat yang nantinya akan kita melakukan proses berikutnya yaitu mengkafani, maka memperhatikan pada poin yang ke-9, menyisir rambut. Menyisir rambutnya. Dan bagi wanita, maka setelah disisir dikepang menjadi tiga kepang. Kanan, kiri, kemudian tengah. Ya, 3 dhafair. Ya. Jadi 3 kepang. Lalu nanti disimpulkan di belakang apanya? Punggungnya. Jadikan satu ketika di kafani. Kemudian memperhatikan dan memperlihat jari atau kuku. Ketika kukunya panjang maka dipotong. Ketika bulu ketiaknya bau, ketika bulu ketiaknya ini perlu dicabut. Ya, perlu dicabut, tapi jangan dicabut atau dikerok. Ya. Ini untuk bagian ini saja. Lalu nanti untuk bekas potongan kukunya dan rambutnya itu diikut sertakan ketika apa? Ketika mengkafani. Bok balik enggak sih? Ya. Enggak, karena itu bagian dari jenazah tersebut, ya, jenazah tersebut. Poin yang ke-10. Poin yang ke-10 tadi udah, yaitu menggunakan sarung tangan. Sudah kita sebutkan di ini. Ya. Untuk dalil masalah ini semuanya adalah sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita bacakan dalilnya. Hadisnya Ummu Atiyah. Kita kenal sosok nama Ummu Atiyah. Beliau adalah seorang wanita yang sangat bermanfaat dalam masalah jenazah. Beliau yang mengurusi. Dalam masalah untuk mengajak orang ikut menghadiri salat apa? Salat jenazah, salat Id. Maka beliau adalah yang nguprak-nguprak kalau bahasa sekarang. Ayo pada salat Id, ya. Ummu Atiyah, beliau mengatakan, "Dakhala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nahzilu ibnatahu Zainab." Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kami dan kami sedang memandikan jenazah putrinya Zainab. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihsilnaha 3 aw 5 aw 7 aw aktsara min dzalik." Mandikan jenazahnya 3, 5 atau 7 atau lebih banyak daripada itu. Aw di sini adalah litakhyir, untuk pilihan. Sebagaimana tadi kita jelaskan di awal. In ra'aituna dzalika bima'in wasidrin. Kalau kalian menganggap itu belum cukup, dengan menggunakan air dengan daun bidara. Waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Lalu jadikan pada bilasan terakhir air yang dicampur dengan kafur. Ya. Ibda'na bima yaminihina wa mawadi'il wudhu' minha. Mulailah bagian anggota badan kanan dan bagian anggota badan wudu. Artinya diwudukan terlebih dahulu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Itu rinciannya telah kita jelaskan menjadi berapa poin? 9 poin. Ya. Kemudian untuk poin yang ke-12, tadi poin yang 10 adalah dalil. Poin yang ke-12 adalah pengecualian. Yang tidak perlu dimandikan ialah orang yang mati syahid di medan perang. Ini nggak perlu dimandikan. Ya, tidak perlu dimandikan. Ya. Adapun orang yang dihukumi syahid, maka ini dimandikan. Karena syahid ada 2. Ada yang dihukumi dan ada yang memang dia adalah syahid. Yang tidak perlu dimandikan adalah orang yang mati di medan perang. Adapun yang dihukumi syahid, seperti dalam hadis, man qatala duna nafsihi fa huwa syahid. Barang siapa yang mati karena membela kehormatannya, dirinya, hartanya, dia adalah syahid. Maka ini tetap dimandikan. Karena apa? Nabi SAW dahulu tidak memandikan jenazahnya para syuhada Uhud. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ke-13 atau 12. Jenazah orang yang sedang ihram melaksanakan ibadah umrah atau haji, meninggal.
Maka di sini tidak boleh dikenakan minyak wangi. Berarti tadi yang mengandung wewangian apa tuh? Kapur. Gak boleh dikenakan kapur. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan la tuhannituhu, jangan kalian campurkan dengan minyak wangi. Dalam redaksi wala tutayyibuhu, jangan kalian campur dengan atau kenakan minyak wangi kepadanya. Karena kelak pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam posisi apa? Dalam posisi apa? Ya, bertalbiyah. Dan kita mengetahui orang yang ihram itu nggak boleh mengenakan minyak wangi. Sekarang masuk pada poin yang kelima. Berarti tinggal satu. Poin yang kelima, tata cara mengkafani jenazah. Kita maraton ya. Tata cara mengkafani jenazah. Poin yang pertama. Setelah selesai dimandikan, ya, maka wajib dikafani. Wajib dikafani. Nggak boleh kita biarkan jenazah tersebut terbuka. Maka wajib dikafani. Dan kain kafan itu diambil dari mana? Dari harta peninggalannya. Dari harta peninggalannya. Ini yang pertama. Ya. Kalau tidak berarti ahli warisnya. Kalau tidak berarti kaum muslimin. Ya, kalau tidak berarti kaum muslimin. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW riwayat Imam Bukhari dan Muslim, wa kafinuhu, maka kafanilah jenazah tersebut oleh kalian. Berarti ini hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Poin yang kedua, wajib menggunakan kain kafan yang menutupi seluruh tubuhnya. Wajib hukumnya menggunakan kain kafan yang menutupi seluruh tubuh. Ya. Kecuali dalam kondisi darurat. Kecuali dalam kondisi darurat. Dan dianjurkan dengan warna putih. Jadi warna putih itu bukan wajib hukumnya. Boleh. Misalkan ada orang meninggal dunia, kemudian karena dia apa? Karena dia adalah cinta produk dalam negeri, dia menggunakan kain batik. Masya Allah. Ya, kain kafan dengan kain batik. Boleh atau enggak? Boleh. Akan tapi yang lebih utama, lebih afdal adalah kain yang berwarna putih. Apa dalilnya? Sabda Nabi SAW meriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Albani. Ya, Nabi mengatakan albisu min thiyabikum al-bayad. Kenakan oleh kalian pakaian yang berwarna putih. Jadi kalau sekarang orang ingin mengatakan pakaian yang sunnah itu adalah yang berwarna putih, bukan dalam bentuk tertentu. Karena ada sebagian orang mengatakan kalau yang sunnah itu pakai gamis atau pakai baju yang apa? Pakistan itu, bukan. Akan tapi yang sunnah adalah warna putih. Adalah warna putih. Ustadznya orang Yunah. Ya. Albisu min siyabikum albayat. Kenapa? Fa inna khairu siyabikum. Karena itu pakaian yang terbaik bagi kalian. Ya. Wa kafinu fiha mautakum. Lalu kafanilah mayat atau jenazah kalian dengan warna putih tadi. Dengan warna putih. Jadi yang dianjurkan adalah warna putih. Akan tapi bukan wajib hukumnya. Bukan wajib. Kemudian poin yang ketiga, untuk jenazah laki-laki maka menggunakan 3 helai kain. Untuk jenazah laki dengan 3 helai kain. Untuk wanita dengan 5 helai kain. Kakean nggih? Banyak kan? Akan tapi ini hukumnya hanya sekedar anjuran. Dan boleh kita menggunakan 1 helai kain. Intinya terpenuhi kewajiban yaitu menutup seluruh tubuhnya. Menutup seluruh tubuhnya. Ya, jadi 1 boleh? Boleh. Ya, boleh. Kalau 3 helai ini lebih sempurna untuk laki, 5 helai itu juga lebih sempurna untuk wanita. Untuk wanita. Kok sampai 3 helai? Karena untuk laki-laki nanti dijadikan sebagai apa? Pakaian bawah. Pakaian bawah.
Ya, yang satu helai untuk pakaian bawah. Ya, lalu nanti yang kedua untuk lapisan pertama, yang ketiga adalah untuk lapisan terakhir. Untuk wanita dari 5 helai tadi, yang pertama untuk apa? Pakaian bawah. Yang kedua untuk komisnya, pakaian atas. Kemudian yang ketiga untuk khimarnya, kerudungnya. Kemudian yang kedua, yang keempat dan yang kelima untuk menutup ya, atau lapisan pertama dan lapisan terakhir. Kemudian yang keempat, poin yang keempat. Dianjurkan kain kafan tersebut sudah diolesi minyak wangi. Diolesi minyak wangi. Ini yang tadi kita katakan apa? Ihsan ilal mayyit. Ya. Jadi diolesi dengan minyak wangi. Ya, kalau di sebagian masyarakat kita biasanya minyak wanginya nanti dikapas. Kapas yang diletakkan di mana? Di mata, di hidung, di mana? Di telinga, kemudian diketek, di ketiak, kemudian sudah, atau ada di kaki, di antara jari jemari. Jadi itu sudah terwakili sebetulnya kalau kita sudah mengolesi kain kafan dengan minyak wangi, ya, minyak wangi. Walaupun Syekh Shalih Fauzan dalam Mulakhas Fiqih itu beliau menganjurkan untuk kain kafan tadi atau kapas tadi ya diletakkan, ya. Jadi ada keterangannya dari para ulama. Kemudian ya, untuk yang kain kafan di sini diolesi, maka setelah itu jenazah diletakkan di atasnya. Lalu dilipat. Setelah itu diikat. Diikat. Ya, ikatannya di pertama atau di terakhir? Ini enggak harus. Kalau mau pada ikatan yang pertama diikat, enggak apa-apa. Atau di ikatan yang terakhir, ini yang biasa dilakukan oleh masyarakat, itu juga enggak mengapa. Karena tujuan inti dari ikatan tersebut adalah supaya tidak terurai. Ya, supaya enggak nanti begitu digotong apanya? Kain kafannya brodol. Wah, kabur kabeh. Ya. Jadi tujuan intinya seperti itu. Oleh karena itu untuk bilangan ikatan itu juga enggak wajib 7. Enggak wajib 7. Ya. Boleh lebih, boleh kurang. Ya. Boleh lebih, boleh kurang. Ya. Ketika kita mengikat, maka ada sisa di antara kaki dan di atas kepala. Ya. Syekh Shalih Fauzan itu mengatakan yang lebih banyak sisanya adalah bagian kepala. Bagian kaki itu lebih pendek. Yang lebih benar nanti ikatan tersebut atau sisa tersebut adalah dilipat ke wajah ya, untuk yang kepala, kemudian yang kaki ke kaki, kemudian diikat. Itu yang benar. Pocongnya itu, sisanya itu dilipat ke bagian wajah. Ya, untuk kaki bagian apa? Bagian kaki. Ya, untuk kaki bagian kaki. Ya. Sudah memahami ini? Ya. Ya, ini berapa poin tadi? Untuk poin 5 poin. Ya, sekarang setelah selesai proses mengkafani jenazah, masuk pada poin terakhir, yaitu poin ya, hukum seputar tata cara salat jenazah. Hukum seputar tata cara salat jenazah. Ya. Poin yang pertama, setelah selesai memandikan ya, dikafani ya, maka persiapan untuk disolati. Keutamaannya Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qirat. Barang siapa yang ikut menyaksikan jenazah lalu dia ikut serta menyolati, baginya pahala 1 qirat. Ya. Wa man syahidah hatta tudfan falahu qiratan. Kemudian apabila dilanjutkan sampai proses penguburan, maka baginya dua qirat. Wakila,
Wa mal qiratan ya Rasulullah. Ketika ditanya apa yang dimaksud dengan dua qirat, Nabi mengatakan mithlu jabalaini 'azimaini. Dua qirat itu seperti dua gunung besar. Kalau Gunung Slamet gede nanti. Ya, dua gunung besar. Ya, Nabi SAW tidak menjelaskan gunung apa. Dalam sebuah redaksi ada yang mengatakan gunung Uhud. Jadi ini keutamaan orang yang ikut menyolati jenazah hingga selesai proses penguburan. Poin yang kedua, untuk hukum menyolati jenazah adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah dan termasuk haknya seorang muslim. Di mana Nabi SAW mengatakan haqqul muslim 'alal muslim khamsun wa dzakara minha apa? Wattiba'ul janaiz. Hak seorang muslim dengan muslim yang lain ada 5. Salah satunya adalah mengiringi jenazah. Masuk di dalamnya berarti menyolati, kemudian mengiringi dan nanti mengubur. Ya, ini termasuk hak seorang muslim. Poin yang ketiga, syarat sahnya salat jenazah. Yang pertama adalah niat. Harus ada niat. Ketika ada orang salat jenazah tanpa niat nggak sah. Yang kedua adalah menghadap kiblat. Ketika kita menyolati jenazah harus menghadap ke kiblat. Yang menghadap ke kiblat siapanya? Jenazahnya atau kita? Kita yang menyolati. Yang ketiga menutup aurat. Nggak boleh mentang-mentang itu jenazah kita salat uryanan. Harus menutup aurat. Kemudian yang keempat, suci. Baik jenazah maupun siapa? Orang yang menyolati. Oleh karena itu, ketika memandikan pada bilasan terakhir ternyata ada sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, jenazah tersebut wajib dimundurkan lagi. Wajib diwudukan lagi. Kecuali nanti kalau setelah dikafani ternyata ada yang masih keluar. Gak mungkin kita lepas lagi kita mandikan lagi. Enggak, kalau ini sudah. Ya, berarti syaratnya adalah suci. Ya, suci baik jenazah maupun orang yang menyolati. Kemudian yang kelima adalah Islam. Artinya adalah Islam dari jenazahnya dan Islam dari orang yang menyolati. Enggak boleh kita menyolati orang kafir. Ya, menyolati orang kafir. Kemudian poin yang keempat, rukun salat jenazah. Rukun salat jenazah. Yang pertama adalah berdiri menghadap ke jenazah. Enggak boleh menghadap ke kiblat. Ya. Untuk menyolati enggak perlu kita lepas. Ya, enggak perlu kita lepas apanya? Ya, pocongnya. Ya, pokoknya dalam posisi sudah terbungkus oleh kain kafan. Berdiri. Kemudian yang kedua adalah 4 kali takbir. Walaupun di sana ada para ulama menyebutkan boleh dengan 5 kali takbir dan 6 kali takbir. Ya. Paling minimal adalah 4 kali takbir. Kemudian yang ketiga membaca surat Al-Fatihah. Ini rukun. Poin yang keberapa? Keempat adalah bersolawat kepada Nabi. Poin yang kelima berdoa kepada si mayit. Berdoa kepada si mayit. Kemudian yang keenam salam. Yang ketujuh adalah berurutan, tertib, berurutan. Gak boleh dia yang terakhir adalah baca Al-Fatihah baru nanti dia membaca sholawat. Harus urutan, harus berurutan. Kemudian sunnahnya dalam sholat jenazah, sunnahnya yang pertama mengangkat tangan setiap kali takbir. Ya, sunnahnya ketika kita sholat jenazah adalah mengangkat tangan setiap kali takbir. Tadi ada berapa kali takbir? 4 kali takbir. Kedua, siapa yang bilang 2? Sholat jenazah berapa rakaat? Gak ada ya, berapa kali rakaat. Mengangkat tangan setiap kali takbir. Poin yang kedua, membaca isti'adzah. Menurut sebagian ulama, membaca isti'adzah sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kemudian meletakkan tangan kiri atau tangan kanan di atas tangan kiri yang diletakkan di atas dada. Sama seperti kita sholat berarti. Ya. Kemudian berdoa untuk dirinya dan kaum muslimin. Ya, berdoa untuk dirinya dan juga kaum
kaum muslimin. Sekarang poin yang keenam, tata cara menyolati jenazah. Tadi persiapan. Ya, tata cara menyolati jenazah. Bagi imam atau munfarid yang sendirian ingin menyolati jenazah, maka posisi berdirinya untuk jenazah laki di kepala. Untuk jenazah perempuan di mana? Tengah, ya, bagian pusar. Ya, bagian pusar, ya. Kenapa kok dibedakan? Kenapa dibedakan? Dalam rangka menjaga kehormatan wanita tersebut. Ini sampai sedemikian dibedakan. Jadi wanita itu betul-betul dijaga auratnya. Kalau sekarang kok justru dijual, ya. Itu sampai seperti itu. Supaya antum ketika menyolati jenazah wanita itu nggak ngelirik gitu. Bodinya, kayak gitu kan? Masya Allah. Udah meninggal ya. Udah meninggal, nggak ada ya. Jadi yang pertama posisinya. Poin yang kedua, menjadikan 3 shaf. Ya, ketika sholatnya jamaah, jadikan 3 shaf. Ya, ini bukan suatu keharusan. Kalau sebagai tempatnya sempit, berarti bisa berapa shaf. Kemudian takbiratul ihram, lalu membaca apa tadi sunnahnya yang pertama? Isti'adzah, baru membaca surat Al-Fatihah. Tata caranya, ya, takbiratul ihram lalu membaca surat Al-Fatihah tanpa doa istiftah. Kemudian poin berapa? Poin yang keempat untuk tata cara. Wah, antum sudah ini nih, udah kesiangan nih. Pulang nih. Ya. Poin yang keempat, takbir yang kedua, setelahnya membaca sholawat. Takbir yang pertama apa tuh? Takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua, membaca sholawat. Sholawat di sini para ulama mengatakan bisa dengan menggunakan sholawat Ibrahimiyah atau sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, sudah cukup. Ya, sudah cukup. Nggak harus menyebutkan keluarga dan sahabat. Kan, tapi yang paling sempurna bisa menggunakan apa? Salawat Ibrahimiyah. Nah, poin yang ke-5. Poin yang kelima yaitu takbir yang keberapa? Ketiga. Mendoakan si mayit. Ini pembahasan inti ini. Mendoakan si mayit. Doanya sudah hafal? Sudah hafal belum? Sudah hafal. Kalau belum berarti nanti minta panitia supaya diprintkan. Ya Allah maghfir lahu warhamhu. Ini tergantung apanya nih? Jenazahnya. Kalau dia jamak diganti jamak. Kalau dia laki dia domir laki. Untuk perempuan domir perempuan. Ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afifahu anhu ya wa akrim nuzulahu wa wasimut halahu wasilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi minadz dzunubi wal khataaya kama yunaqqa ats-tsawbal abyad minad danas wabdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wadkhilhu jannata wa'idhu min adabi al-qabr au min adabin nar. Ya, banyak redaksi ya untuk doa kepada si mayit, bisa antum ambil semuanya. Lakukan sekali ini atau yang lainnya seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu takbir apa? Takbir yang keempat, yaitu diam sejenak, baru setelah itu salam 1 kali. Setelah itu salam 1 kali. Jadi cukup salam 1 kali ke kanan. Ada sebagian ulama yang mengatakan untuk diamnya di situ boleh membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan enggak perlu. Ini selesai. Setelah itu berarti kita telah selesai menyolati jenazah. Tinggal ngapain? Tinggal ngubur. Untuk ngubur insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Bismillah kalau ada waktu. Karena sudah bengor ini. Minum. Sudah kita cukupkan insyaallah.
apa? Untuk yang selanjutnya mungkin bisa di pertemuan yang akan datang. Berarti kita untuk kubur tinggal kubur sama apa? Praktek. Tinggal kubur. Kalau mau praktek ada praktek. Kalau enggak ada. Berarti kita cukupkan. Sampai sini ya. Soalnya antum sudah. Ustadznya juga. Ya, dalam mas. Ya sudah. Nggak ada pertanyaan kan ya? Sudah nggak ada pertanyaan. Ada. Masya Allah. Ya. Ya dibolehkan. Mentalkin di sini boleh. Bahkan kalau seandainya itu adalah orang kafir juga dibolehkan. Untuk masalah talqin bebas. Misalkan ada orang yang sedang sakaratul maut itu adalah orang kafir atau orang musyrik, boleh ditalqin. Dalilnya apa? Abu Thalib. Apalagi lawan jenis juga boleh. Boleh. Dibisikkan, ya. Yang lebih awal sebetulnya mahramnya. Tapi kalau seandainya nggak ada, boleh kan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Kalau kita pas lagi mensolati cuma 2 orang baru. Iya. Itu posisinya bisa bertandingan Antum kalau sholat berdua sama istri gimana? Belum punya istri ya? Nggak tahu deh. Kalau berdua sama teman, gimana tuh posisinya? Berdampingan, ya sudah berdampingan. Berdampingan. Jadi hukum shaf itu sama dengan hukum shaf untuk salat jenazah. Ya, sudah? Sanul. Kenapa? Udah putih. Maksimal. Tadi Nabi SAW mengatakan sampai melihat bersih tidaknya jenazah tersebut. Kalau 1 kali cukup. Jumlah orang itu tergantung nanti siapa yang ditunjuk untuk mengurusi proses pemandian. Makanya tadi kita katakan yang pertama adalah yang diwasiati, lalu keluarganya. Nanti dia adalah ketuanya. Dia yang langsung berurusan langsung, lalu meminta kepada beberapa orang untuk membantu. Ya mungkin supaya nggak terlalu banyak orang, bisa 2 atau 3 orang sudah cukup sebetulnya. Untuk nanti kan membantu mengguyur, kemudian membantu memiringkan dan seterusnya. Seperti itu. Itu tetap wasiatnya. Ya. Bersihnya itu apa? Bisa sampai diulang 3 kali. Ya makanya kita melihat sudah bersih atau belum. Misalkan belum bersih, ada kotorannya, ternyata begitu dibalik kok punggungnya belum bersih, masih ada kotorannya dan seterusnya. Itu maksudnya. Ya, jangan ditanya mayitnya wis bersih apa burung. Nanti tanya. Sudah ya, cukup. Berkaitan sama hutang kan misalkan yang meninggal, tapi pihak keluarga itu nggak tahu kalau itu ada hutang. Iya, berusaha mencari tahu. Makanya kan biasanya kalau di masyarakat kita itu ada yang bertanya. Cuma kadang orang ini nggak mau ini dalam posisi itu. Nanti kan begitu beberapa hari biasanya ada omongan atau ada apa, itu langsung diselesaikan ya, haknya ya, dilunasi hutangnya. Allah alam. Ya. Kok lama ya? Benar. Kalau itu yang kain kafan diambilkan dari si rehabilitasi mayat, semisal dari desa itu kan udah disiapin. Ya nggak apa-apa. Ya, tadi kita jelaskan bahwa yang lebih berhak adalah dari hartanya. Misalkan ada orang meninggal dunia, kemudian ahli warisnya yel-yelan, ini dari mana? Itu yang paling berhak adalah dari harta peninggalannya sebelum dibagi harta warisannya. Ya, kalau sekarang ada, ya kalau di masyarakat itu di RT itu sudah disiapkan, ya sudah. Allah, ya. Saudaranya yang kafir, ketika takziah maka ini tidak dianjurkan. Akan tapi tentunya ada hak sebagai saudara. Ya tentunya berarti kita tinggal cara mensiasati. Akan tapi kita takziah kepada jenazah kafir itu nggak boleh. Ya. Pak Salihin.
memandikan jenazah Antum yang jadi praktek nanti kan? Korban kecelakaan. Ya kalau terpisah, fattaqullah mastata'tum. Ya kalau yang masih mampu dibersihkan. Seperti kayak orang kebakaran, kemudian orang tenggelam atau orang dimakan binatang buas, sama seperti tadi ya kecelakaan dan seterusnya, itu fattaqullah mastata'tum. Jadi nggak harus. Seperti orang kebakaran kalau dimandikan kan lepas semuanya nanti ini. Jadi seperti itu. Allah. Sudah ya? Kalau barangnya yang udah dibikin itu sudah rusak atau entah kemana itu. Ganti. Nabi SAW tadi mengatakan kan, hatta yuqdha anhu, sampai ditunaikan. Berarti nggak sampai. Bahkan hutang itu penyebab orang nggak bisa masuk surga. Ya hutang itu. Jadi hati-hati dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kurangnya. Ila akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.